Kapolres Metro Jakarta Timur menyatakan tidak ada unsur pidana dalam kematian Kenza Ezra Walewengko, 22 tahun, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, UKI. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali, dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis, tanggal 24 April tahun 2025. Dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dan atau penganiayaan dan atau kelalaian yang menyebabkan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 359 KUHP. Tidak dapat ditingkatkan penyelidikannya ke tahap penyelidikan, ujar Nicholas, Kamis. Nicholas menjelaskan, kesimpulan tersebut diambil berdasarkan gelar perkara yang melibatkan Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Bitpropam, Polda Metro Jaya, Itwasda Polda Metro Jaya, serta Bitkum dan dokter forensik. Dengan demikian, kata Nicholas, penyelidikan kasus kematian Kenza akan dihentikan. Pada hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Timur merilis hasil kinerja Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dan atau penganiayaan dan atau kelalaian yang menyebabkan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 359 KUHP, bahwa terhadap laporan polisi nomor LP garing B garing 794 garing 3 Romawi garing 2025 garing SPKT garing Polres Metro Jakarta Timur garing Polda Metro Jaya tanggal 5 Maret 2025 atas nama pelapor Saudara Roparulian Evander Delia Napitukulu telah dilakukan penyelidikan sejak laporan itu dibuat sampai dengan hari ini dengan menggunakan metode scientific crime investigation oleh Polres Metro Jakarta Timur dengan melibatkan A. kedokteran forensik, B. kimia dan biologi forensik, C. fisika dan komputer forensik, dan D. ahli hukum pidana. Adapun kronologis kejadian dapat kami sampaikan sebagai berikut secara singkat. Pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekitar jam 19.50 waktu Indonesia Barat, pelapor selaku kepala otorita kampus UKI mendapatkan informasi dari pihak security atas nama Kurniawan Al-Fajar melalui telepon bahwa ada keributan di dalam kampus, tepatnya di Taman Perpustakaan Kampus UKI, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Saat itu, Saudara Kurniawan Al-Fajar juga menyampaikan informasi bahwa ada seorang korban atas nama Kenza Ezra Walewengko yang sudah dibawa ke IGD Rumah Sakit UKI. Selanjutnya, pelapor menuju IGD Rumah Sakit UKI dan menemui dokter jaga pada saat itu dan mendapatkan informasi bahwa korban Kenza Ezra Walewengko menderita luka di bagian kepala belakang sebelah kanan. Dan menurut keterangan dokter jaga pada saat itu, korban dinyatakan telah meninggal dunia. Adapun hasil penyelidikan sebagai berikut. Korban atas nama yang sudah saya sampaikan tadi, Kenza Ezra Walewengko. Berikutnya, penyelidik telah melakukan tindakan penyelidikan, yakni melakukan permintaan keterangan terhadap 47 orang saksi. Ya, saya ulangi, penyelidik telah meminta keterangan sebanyak 47 orang saksi dengan rincian sebagai berikut. 1. 26 orang saksi
dari pihak mahasiswa UKI dengan pengelompokan antara lain: A. Satu orang saksi mahasiswa yang membeli minuman keras dengan korban, lalu minum arak Bali dengan korban di area payung tengah, menolong korban saat terjatuh di area payungan tengah, dan membantu memakai korban ke arah keluar parkiran, yaitu saudara EFW. B. Satu orang saksi mahasiswa yang membantu memakai korban dari depan perpustakaan sampai keluar area parkir bersama dengan saudara EFE, yakni saksi bernama PAG. C. Satu orang saksi mahasiswa yang minum vodka merek McDonald dengan korban di samping HIPMI kampus UKI, lalu bersama korban pindah minum arak Bali dengan korban di area payungan tengah bersama rekan-rekan yang lain, yaitu KRS. D. Satu orang saksi mahasiswa yang minum vodka merek McDonald dengan korban di samping HIPMI kampus UKI yang tidak mengikuti korban dan temannya yang tadi KRS, yaitu saudara KTT. E. Satu orang saksi mahasiswa yang menjemput KTT setelah KTT minum vodka merek McDonald dengan korban di samping di kampus UKI, yaitu saudara JA. F. 10 orang saksi mahasiswa lainnya yang minum arak Bali dengan korban di area payungan tengah, yaitu ASK, DYT, LMH, YAZ, RCV, SP, DNL, YAS, SFA, dan JSS. G. 12 orang saksi mahasiswa yang berada di sekitar tempat kejadian perkara, yaitu TY, GSS, HCL, BL, SP, JAH, MDR, STC, AF, R, dan TNP. 2. 8 orang saksi dari pihak security kampus UKI, yaitu KAF, RI, WS, SN, WDS, FDS, MHA, dan AJW dengan perannya masing-masing sebagai berikut. A. 4 orang saksi security yang membubarkan korban dan mahasiswa lainnya saat minum minuman keras hingga mabuk di area payungan tengah kampus UKI, yaitu KAF, WDS, SN, dan RI. B. 4 orang saksi security yang melindungi dan menghalang-halangi mahasiswa lainnya untuk mendekati korban saat korban berteriak dan menggoyang-goyangkan pagar, yaitu KAF, WDS, MHA, dan RI. C. 2 orang saksi security yang melihat korban jatuh sambil memegang pagar ke dalam selokan atau got yang kering dan mengangkat korban dari dalam got yang kering tersebut, yaitu WS dan AJW. D. 2 orang saksi security yang membawa korban ke IGD Rumah Sakit UKI menggunakan sepeda motor, yaitu WS dan FDS. E. 3 orang saksi security yang berada di sekitar korban saat korban terjatuh di jalan, yaitu SN, WS, dan FD. Berikutnya, nomor 3, 7 orang saksi dari pihak Rumah Sakit UKI, yaitu GFS, LDH, FIF, EIP, DRS, AS, ABF, dan NP dengan perannya masing-masing sebagai berikut. A. 5 orang saksi yang melakukan tindakan medis kepada korban di IGD Rumah Sakit UKI, yaitu GFS,
LDH, FIP, DRS, dan AS. B. 2 orang saksi selaku manajemen on duty, yaitu ABF dan NP. 4. 3 orang saksi dari pihak Rektorat Kampus UKI, yaitu REEN, IVRS, dan IN. 5. 1 orang saksi dari pihak keluarga korban, yaitu PTT. 6. 1 orang saksi dari pihak driver kampus UKI, yaitu HAR, dengan perannya adalah membubarkan korban dan mahasiswa lainnya saat minum minuman keras hingga mabuk di area Payungan Tengah kampus UKI, serta melindungi dan menghalang-halangi mahasiswa lainnya untuk mendekati korban saat korban berteriak dan menggoyang-goyangkan pagar. 7. 1 orang saksi selaku penjual minuman keras kepada korban dan temannya yakni RHS. C. Penyidik telah melakukan permintaan keterangan dan berkoordinasi serta berkonsultasi dengan 2 orang ahli, yaitu 1. Ahli hukum pidana, yakni Dr. Effendi Salagi SH. 2. Ahli forensik, yaitu Dr. Arfiani Ika Kusumawati, spesialis forensik. Terkait dengan hasil pemeriksaan FER dan hasil pemeriksaan toksikologi, kami berikan kesempatan kepada Dr. Arfiani Ika Kusumawati untuk menyampaikannya. Dipersilakan. Baik, selamat siang. Terima kasih yang terhormat Pak Kapolres Jakarta Timur, Pak Kasat dan rekan-rekan jurnalis. Baik, di sini saya Dr. Arfiani Kusumawati. Saya merupakan dokter spesialis forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Tirak 1 Puskesmas Polri. Ingin menyampaikan keterangan hasil pemeriksaan terhadap jenazah atas nama KW yang datang ke kami pada tanggal 5 bulan Maret tahun 2025. Pemeriksaan luar dilakukan pukul 9.50, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam atau otopsi pada pukul 10.55 waktu Indonesia bagian barat. Pada saat dilakukan pemeriksaan, kami menemukan adanya beberapa luka dan kami menemukan adanya tanda-tanda perbendungan pada korban. Kemudian pada saat pemeriksaan dalam, kami menemukan tidak ditemukan adanya patah tulang, tidak tampak dan tidak ditemukan adanya patah tulang. Untuk pemeriksaan lanjutan, kami melakukan pemeriksaan toksikologi pada korban. Ditemukan adanya kandungan alkohol jenis etanol sebanyak 0,20% pada urin. Kemudian dalam darah ada 0,001%. Kemudian dalam lambung ada 1,57% dan tidak terdeteksi adanya etanol atau alkohol tersebut dalam sediaan hati. Selain pemeriksaan toksikologi, kami juga melakukan pemeriksaan histopatologi atau pemeriksaan jaringan di seluruh jaringan tubuh korban. Ditemukan adanya tanda-tanda perbendungan. Jadi, dari hasil pemeriksaan, saya dapat menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan jenazah laki-laki usia 21 tahun bergolongan darah O, memang ditemukan adanya luka terbuka pada kepala disertai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam. Terdapat luka-luka lecet pada kedua anggota gerak bawah serta memar-memar pada bahu, dada, dan kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tubuh. Selain itu, ditemukan adanya tanda perbendungan pada organ-organ dalam. Pada pemeriksaan toksikologi,
menunjukkan adanya kandungan alkohol dengan kadar yang berbeda-beda dalam urin, darah, dan isi lambung, sementara di hati tidak terdeteksi, yang secara keseluruhan menggambarkan bahwa orang ini telah mengonsumsi alkohol dalam jumlah besar dan meninggal dalam waktu yang relatif singkat setelah konsumsi alkohol tersebut. Kami tidak menemukan adanya kelainan atau penyakit pada organ dalam yang berpotensi menyebabkan kematian. Dan luka-luka yang ditemukan tidak bersifat mematikan secara langsung. Kadar alkohol atau etanol dalam darah tidak mencapai dosis letal. Dengan demikian, alkohol tidak menjadi penyebab kematian secara langsung, namun berperan sebagai faktor kontribusi yang mempercepat terjadinya kematian melalui mekanisme penurunan kesadaran yang memungkinkan terjadinya hambatan pernafasan akibat posisi tubuh tertentu atau kita sebut dengan asfiksia postural setelah korban mengalami penurunan kesadaran. Kondisi tersebut bisa diperberat oleh adanya cedera kepala yang diderita oleh korban. Demikian Pak Kapolres. Ya, kami lanjutkan. Itu sudah dijelaskan oleh ahli forensik terkait dengan hasil TER dan otopsi, dan kami menjelaskan kebetulan ahlinya dari laboratorium tersebut ada berhalangan, dan kami bacakan hasil pemeriksaan dari forensik, yaitu dari mengenai kimia dan biologi forensik. 1. Pada barang bukti berupa 1 buah baut yang berada di sekitar tempat korban jatuh di dalam got tersebut telah dilakukan pemeriksaan DNA dan mendapatkan hasil bahwa di baut tersebut tidak terdapat bercak darah. 2. Pada barang bukti berupa 5 buah swab darah yang diambil dari pipa paralon yang berada di selokan tempat korban jatuh, dilakukan pemeriksaan DNA dan mendapatkan hasil bahwa pada swab tersebut terdapat darah, tetapi tidak berhasil dianalisis karena mengalami kerusakan DNA. Kami jelaskan di sini bahwa memang pada saat itu kondisi cuaca, pada saat itu juga hujan, jadi ini yang menyebabkan pemeriksaan DNA tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Berikutnya kami menjelaskan hasil pemeriksaan rekaman CCTV, yaitu pemeriksaan dari ahli fisika dan komputer forensik. 1. Kamera CCTV yang direkam hanya berada di area parkir dan menyorot ke arah payungan tengah dan area parkir motor. 2. Dalam rekaman CCTV terlihat korban terjatuh sendiri sebanyak 2 kali akibat minuman keras di area payungan tengah. 3. Dalam rekaman CCTV terlihat korban memukul salah satu saksi mahasiswa, yaitu EFW. Ini yang mengantar korban juga, yang memapar korban untuk keluar ke area pagar. 4. Dalam rekaman CCTV terlihat korban berjalan sambil dipapar oleh EFW dan PAG ke arah pintu keluar parkir. 5. Tidak ada kamera CCTV yang merekam ke arah pagar ujung dekat pintu perpustakaan dan jalan tempat korban terjatuh di dalam got atau selokan kering tersebut, ataupun pada saat korban memegang dan menggoyangkan pagar tersebut. Barang bukti yang diamankan: 1 buah potongan pagar besi maksudnya di depan, 7 buah botol kosong arak Bali, 1 botol kosong vodka mix merek McDonald, 1 unit DVR CCTV, 1 buah baut, 5 buah swab darah,
1 tabung sampel darah korban, dan 1 tabung sampel urin korban. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari gelar perkara yang dengan mengundang pihak eksternal, yakni bagian Wasidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Bitpropam Polda Metro Jaya, Itwasda Polda Metro Jaya, dan Bitkum Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 dengan penyelidik menyajikan semua data dan fakta hasil penyelidikan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli pidana, dan keterangan ahli kedokteran forensik yang diperkuat dengan hasil otopsi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Polri, maka hasil gelar perkara, maka peserta gelar perkara telah memutuskan terhadap laporan polisi nomor LP-B-794-3 Romawi /2025 Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya tanggal 5 Maret 2025 dalam dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dan atau penganiayaan dan atau kelalaian yang menyebabkan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 359 KUHP tidak dapat ditingkatkan penyelidikannya ke tahap penyidikan dengan alasan bahwa peristiwa tersebut yang dilaporkan bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Untuk itu, penyelidik akan menghentikan proses penyelidikan dan akan melengkapi administrasi penghentian penyelidikan. Demikian rilis yang dapat kami sampaikan terkait dengan kasus yang dilaporkan mengenai meninggalnya seorang mahasiswa UKI berinisial KEW. Demikian, mungkin ada pertanyaan dari rekan sekalian.